Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putri Tiffany dengan NIM 123140011. Di sini saya akan menjelaskan tugas keempat dari matkul praktikum PWO. Dan kita lihat di layar ada tugasnya ya. Tugasnya itu dari nomor 1 dan juga nomor 2 sesuai dengan perintahnya. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi syntax error dan exceptions. Syntax error itu sebagai parser error. Jadi ketika parser bagian yang mengubah kode menjadi serangkaian statement yang mendeteksi ada statement yang salah dalam kode Python-nya. Jadi bisa dilihat dari pengertiannya secara singkat ya. Lalu yang exception itu walaupun statement atau exception udah benar secara sintaks, bisa aja tetap bikin error waktu dieksekusi. Error yang muncul pas program jalan disebut exception dan nggak terlalu fatal atau selalu fatal. Kita lihat di situ ada kode-kodenya ya. Jadi udah tahu lah ya pengertian dari error dan syntax error dan exception. Oke, kita langsung masuk ke soalnya aja ya. Pada soal pertama itu menghitung akar kuadrat. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan angka. Jika inputnya bukan angka, program akan menampilkan pesan input tidak valid. Harapan masukkan angka yang valid. Jika angka yang dimasukkan negatif atau 0, program akan menampilkan pesan error yang relevan seperti akar kuadrat dari 0 tidak diperbolehkan. Jika inputnya valid atau angka positif, maka program akan menghitung dan menampilkan akar kuadratnya. Terapkan exception dan error handling dalam menangani error yang terjadi dalam program. Contoh outputnya, kita lihat di layar, itu ada inputannya, misalnya hello, lalu akan output di sini tertulis input tidak valid. Harap masukkan angka yang valid. Lalu kita masukkan angka lagi berupa min 5, maka akan menampilkan output input tidak valid. Harap masukkan angka positif. Lalu kita inputkan lagi bilangan 0, akan muncul ini tadi yang disebut dengan exception atau error handling-nya ya, yaitu akan menampilkan error akar kuadrat dari 0 tidak diperbolehkan. Oke, kita masuk lagi ke dalam inputannya, yaitu kita masukkan 25, maka akan outputnya di sini akar kuadrat dari 25 adalah 5. Itu ya, kita langsung aja ke kodenya pada nomor 1. Oke, ini saya stop dulu. Kita lihat di sini sudah ada kodenya. Kita pakai perulangan ya, sesuai dengan contoh output pada soal ini, dia kan pakai perulangan kan. Oke. While true, coba angka input. Ini seperti biasa ya, kita buat inputkannya dulu di sini. Masukkan angka. Lalu angkanya tersebut merupakan bilangan float gitu ke dalam variabel angka inputnya. Lalu masuk ke percabangannya. Jika angka kurang dari 0, maka akan outputkan input tidak valid. Harap masukkan angka positif. If angka sama dengan 0, maka dia akan menampilkan apa tadi? Menampilkan exception dan error handling-nya. Yaitu berupa ini ya. Yang error ini dia menggunakan raise value error. Lalu dia akan mencetak akar kuadrat dari 0 tidak diperbolehkan. Lalu
masuk ke percabangan berikutnya, yaitu else. Hasil sama dengan mat.sqrt dalam kurung angka, lalu dia akan mencetak atau mengoutputkan akar kuadrat dari angka yang kita inputkan berupa bilangan bulat dan tidak berupa negatif, maka hasilnya adalah hasil dari bilangan yang kita inputkan tadi, hasil akar kuadratnya ya. Lalu kita masuk ke sini, accept value error as p. Jika ketentuan yang sudah dituliskan di kondisi ini itu dilanggar atau dilanggar lah ya istilahnya, maka dia di dalam string yang akan di outputkan ini dia akan menambahkan kalimat tidak diperbolehkan. Lalu dia akan mencetak error sini ya. Maaf, saya ulangi saja ya karena sepertinya kalimatnya susah. Jadi kita masuk ke fungsi accept value error as v-nya. Oke, masuk ke percabangan if-nya. Jika kalimat yang di-outputkan itu ada kata tidak diperbolehkan, nah seperti pada ini ya, 0 ini ya, dia akan menginputkan 0, maka dia akan mengoutputkan akar kuadrat dari 0 tidak diperbolehkan. Oke, tidak diperbolehkan ini, maka dia akan mencetak error pada ininya, output dari hasil inputan 0-nya gitu. Lalu jika tidak memenuhi syarat itu, maka dia akan ke else, yaitu mencetak input tidak valid, harap masukkan angka yang valid. Kita langsung saja ya. Masukkan angka, misal kita masukkan negatif dulu, negatif 1. Kita ulang saja. Min 1. Enter. Nah, maka outputnya adalah input tidak valid, harap masukkan angka positif. Sesuai ya, dia karena kurang dari 0, maka dia akan outputkan input tidak valid, harap masukkan angka positif. Sesuai. Dan jika dia masuk ke accept value error ini, kan dia di outputan ini tidak diperbolehkannya, kata tidak diperbolehkannya itu kan tidak ada kan di output sini, maka ini else saja. Dia akan mencetak ke else, yaitu input tidak valid, harap masukkan angka yang valid. Tuh. Oke, sekarang kita masukkan 0. Enter. Maka dia akan mencetak akar kuadrat dari 0 tidak diperbolehkan. Lalu dia akan memasuki fungsi accept value error-nya as v-nya, itu akan ke if sini. Karena dia akan ada kata tidak diperbolehkan, maka dia akan mengoutputkan error di depan kalimat pada akar kuadrat dari 0 tidak diperbolehkan. Maka akan menjadi seperti ini. Ya, selanjutnya kita masukkan angka positif dan tidak 0. Akan mencetak akar kuadrat dari 1 adalah 1. Ya, sesuai dengan ini. Fungsi matematikanya. Seperti ini ya, outputannya sudah sesuai dengan soal dan contoh outputan di soalnya. Oke. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Di soal kedua ini kita disuruh untuk membuat program manajemen daftar tugas atau to-do list
Lalu program ini meminta pengguna untuk menambahkan atau menghapus atau menampilkan daftar tugas. Program ini menangani beberapa exception yang mungkin terjadi, seperti input yang tidak valid, mencoba menghapus tugas yang tidak ada, dan input kosong. Terapkan exception dan error handling, serta penerapan raising exception dalam menangani error yang terjadi di dalam program. Kita lihat di sini ya, contoh outputnya ada seperti ini. Jika dia di sini ada data apa ya? Itu data pilihannya ya. Ada 1 2 3 4, tambahkan tugas, hapus tugas, tambahkan daftar tugas, dan keluar. Lalu di sini kita akan menginputkan masukan pilihannya antara 1 2 3 ataupun 4. Kalau kita masukkan 1 ke sini, maka dia akan meminta kita menambahkan tugas dan akan mengoutputkan masukan tugas yang ingin ditambahkan. Misal kita belajar Python, lalu akan mengoutputkan di sini atau menghasilkan tugas berhasil ditambahkan. Lalu jika kita pilih nomor 3, tampilkan daftar tugas, yaitu akan muncul belajar Python sesuai tugas yang kita tambahkan tadi ya. Lalu selanjutnya, jika memasukkan angka 2, maka dia akan menghapus tugas. Lalu akan menampilkan kata masukkan nomor tugas yang ingin dihapus. Misal kita ingin menghapus tugas kedua, maka akan menampilkan error tugas dalam 2, tugas dengan nomor 2 tidak ditemukan. Kenapa? Karena kita cuma 1 punya tugasnya, yaitu cuma belajar Python, cuma 1 ya, istilahnya itu daftar tugasnya gitu. Oke, untuk yang selanjutnya, masukkan pilihan. Jika kita memilih angka 4, maka program akan keluar. Lalu akan mencetak di sini keluar dari program. Langsung saja ke kodenya. Ini untuk nomor 1 tadi ya. Sekarang nomor 2. Nah, kita lihat di sini ada menu. Menunya ya, seperti tadi ada 4. Lalu ada tugasnya, ini kosong ya karena kita belum memilih apapun. Kita menggunakan perulangan lagi. Kita tampilkan menu. Kita bikin inputnya, masukkan pilihan antara 1, 2, 3 ataupun 4. Dan kita masukkan inputan itu ke dalam variabel pilihan. Maka akan masuk ke percabangan if. Jika pilihannya itu tidak, istilahnya itu tidak memilih 1 ataupun 2 atau 3 ataupun 4, maka dia akan mencetak pilihan tidak valid menggunakan raise value error. Lalu masuk ke percabangan berikutnya. Jika pilihan sama dengan 1, maka dia akan menampilkan input, masukkan tugas yang ingin ditambahkan sesuai nomor 1 tadi ya, tambahkan tugas kan, maka dia akan meminta tugas yang ingin ditambahkan dan kita akan menginputkannya. Dan kita akan menggunakan fungsi ataupun ketentuan seperti pada kode yang sudah saya tampilkan. Kalau tugas yang nggak baru, dia akan menampilkan tugas tidak boleh kosong. Kan? Menggunakan raise value error lagi. Kalau tugasnya baru, maka dia akan menampilkan tugas berhasil ditambahkan. Oke. Nah, dari sini tadi kita masuk ke percabangan berikutnya menggunakan elif. Pilihannya misalnya ada 2. Pilihannya menginputkan 2. 2 itu apa tadi? 2 itu hapus tugas. Jika bukan tugas atau tugasnya itu nggak ada di dalam daftarnya dan kita inputkan 2, maka dia akan menggunakan raise exception, mencetak daftar tugas kosong atau tidak ada yang bisa dihapus. Dan
ini ya tadi ya. Nah, untuk yang try ini, dia akan selanjutnya dia akan menampilkan masukan nomor tugas yang ingin dihapus. Dan itu akan kita inputkan. Dan di sini ada raise index errornya. Kalau misalnya tugas dengan nomor yang barusan kita inputkan tadi tidak ditemukan, maka ya berarti kan tugas itu tidak ada dalam daftar tugas yang ingin kita hapus gitu. Atau misal tugasnya cuma satu, tapi kita ingin menghapus tugas kedua, maka kan nggak ada kan tugasnya. Maka akan menampilkan kalimat tugas dengan nomor 2 tidak ditemukan, seperti itu. Lalu kita akan menampilkan tugas berhasil dihapus jikalau tugasnya memang ada beneran gitu di daftar tugasnya. Kita akan menggunakan exception value error lagi jikalau inputnya tidak valid atau harap masukkan angka. Jadi kita nggak bisa ya masukin kalimat ataupun kata gitu, karena inputannya kan cuma 1, 2, 3, dan 4 gitu. Tuh, ini error. Pilihan ketiga itu apa? Tampilkan daftar tugas. Jika tugasnya itu bukan di dalam tugas ya, atau tugasnya itu 0, gak ada daftar tugasnya di dalam file tugas itu, maka akan mencetak daftar tugas kosong. Lalu jika tidak memenuhi kondisi tersebut, maka dia akan pindah ke else dengan mencetak daftar tugas menggunakan for i, t in enumerate dalam kurung tugas, 1 akan memprint atau mengoutputkan f dalam f tanda petik strip t dalam kurung siku ya, sebagai sebagai ilustrasi nanti akan saya outputkan ya. Kita masukkan dulu ke elif pilihan keempat itu kan tadi keluar dari program ya, dia akan mencetak keluar dari program dan dia akan break atau berhenti, jadi nggak terus-terusan jalan gitu programnya. Lalu dia akan ada fungsi accept value error as v di sini, print error jikalau v itu memenuhi yang fungsi accept value error yang di sini tadi. Begitu juga yang exception-nya. Kita langsung saja ya. Nah, seperti ini ya. Jadi jika kita memilih nomor 1, kita masukkan tugas yang ingin ditambahkan belajar Python. Enter. Tugas berhasil ditambahkan. Kenapa tugas berhasil ditambahkan? Karena ini merupakan tugas baru, bukan tugas yang lama. Kalau tugas yang lama, dia akan mencetak mana tadi ya? Tugas tidak boleh kosong. Ataupun beda itu inputannya. Terus kita nomor 2, hapus tugas. Kalau misalnya kita ingin hapus nomor tugas yang ingin dihapus, nomor 2 nih. Nah, error dia, tugas dengan nomor 2 tidak ditemukan karena tugasnya itu cuma 1. Nih, kita tampilkan daftar tugas ya. Nah, daftar tugasnya cuma 1, belajar Python aja yang tadi kita tampilkan atau kita inputkan tadi ya. Nah, jadi kan
karena ini terdapat kesalahan, karena tugasnya cuma ada satu dan kita akan yang kita inginkan itu tugas nomor 2 yang dihapus, maka dia akan mencetak error tugas dengan nomor 2 tidak ditemukan sesuai dengan ini tadi ya, value errornya atau value except value error ataupun except exception. Tuh. Nah, misalnya kita ingin menghapus tugas ini nih. Hapus tugas nomor 1. Nah, tugas berhasil dihapus. Kenapa? Ya, karena memang tugasnya cuma 1 gitu kan. Kita tampilkan lagi tugasnya di sini. 0, daftar tugas kosong karena kan udah kita hapus kan yang belajar Python tadi di sini. Tugas berhasil dihapus itu. Lalu untuk keluar dari programnya cukup kita menginputkan angka 4, maka program akan keluar. Seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak jelas dari segi penjelasannya. Saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.